Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bihi na'malus shalihatil ma'murat wa nantahi al-manhiyatil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah pengajian Ahad Wakil, Bapak Ibu sekalian, para calon penghulu surga, Allah, amin, dirahmati Allah, khususnya Bapak Dr. Samyanto, Ketua BNM, sekaligus sahabat dan guru orang tua saya yang sering bertemu dalam pengembangan umat dan khususnya Muhammadiyah Green School. Alhamdulillah, marilah Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita senantiasa penuhi dengan ingat dan pikir kepada Allah, sehingga tidak ada satupun yang bisa melalaikan darinya. Kita penuhi dengan amal soleh, sehingga tidak ada amal yang lain yang masuk di dalamnya. Kita penuhi diri kita dengan silaturahim dengan siapapun, berbuat kebajikan, sehingga tidak ada rasa benci, rasa hasud kepada kita kepada sesama. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmatnya. Kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah kita hidup berbahagia. Dan itulah yang kita minta setiap saat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanah itu mungkin bisa saja umay makro, pinggir-pinggir, tanjurane lombok tirong, seperti itu bodong. Bisa jadi memang hasanah itu kekayaan yang banyak. Bisa jadi hasanah itu pekerjaan yang layak. Bisa juga hasanah adalah putra-putri yang soleh dan solehah. Tetapi hasanah sebenarnya itu adalah lebih dari itu. Bagaimana kita punya jiwa yang tenang, qalbun salim, nafsun mutmainnah, yang nanti akan dipanggil oleh Allah. Dua-duanya yang akan datang kepada Allah adalah yang qalbun salim. Kalau jiwa yang mutmainnah dipanggil Allah, ya ayyuhan nafsun mutmainnah. Kita harapkan itu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak dipenuhi jiwa dan hati kita dengan sungguh-sungguh tauhid bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, kalau lebih tidak melekat mesin itu lewat sering luasnya, tapi tidak masuk ke sini. Karena lewatnya harus dari Banyuwangi. Jadi saya kira itu gang pertama, sampai sana tidak ada balik lagi daripada ngalam. Tapi alhamdulillah ketemu dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berbahagia, dan insya Allah kita bersama harus saling merindukan di dalam rangka saling mendukung, bisa berbuat kebajikan kepada kita. Bapak Ibu rahimahumullah, sebelum kita membahas tentang pembelajaran apa yang bisa kita ambil, minimal dua. Pulau ngajak panjenengan sedaya
mengaji dulu satu ayat yang luar biasa yang berkaitan dengan pondasi ini. Dari surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang-orang yang percaya penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Malam yartadu, dan tidak sedikit pun ada keraguan. Jadi tidak ragu sedikit pun. Malam yartadu, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Jadi iman kepada Allah, Rasul-Nya, dan tidak boleh ragu sedikit pun. Keimanan kepada Allah, tauhid itu tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Kemudian dibuktikan dengan wajah hadu, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, dan jiwa, fi sabilillah, di jalannya. Jadi sejak awal Jamaah Tahlan itu menanamkan pada diri kita bahwa kita di dalam berislam itu tidak mendapatkan apapun kecuali kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi kita harus memberikan apapun yang kita miliki, yang disebut dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maka proyek-proyek kebajikan, proyek-proyek amal soleh itu akan terwujud kalau umat itu mau melakukan dan berjihad apapun dikeluarkan. Di sini Allah menyatakan dua, harta dan jiwa. Kalau jiwa itu adalah dalam pengertian perang, tetapi sebenarnya jiwa itu adalah apapun yang kita miliki, bukan hanya perang, harta dan jiwa. Maka proyek Muhammadiyah itu akan tumbuh meskipun tidak dapat, misalnya dari luar, warga sendiri akan bisa membangunnya. Tidak perlu minta di jalan-jalan, akan bisa tumbuh dan berkembang. Mengapa? Karena orang Muhammadiyah itu usul sekaligus mukul. Usul ya. Kita itu dalam berjuang itu ujung tombak sekaligus ujung tombol. Memang kita itu amalnya di situ, dan itu yang kita bisa bawa. Istilahnya Pak AR itu orang yang betul-betul jiwanya sudah Muslim melalui Muhammadiyah, itu entengan, enteng. Jadi harta itu enteng keluarnya, jiwa enteng. Ya, kalau kita dibutuhkan kapanpun entengnya. Tidak perlu kita berpikir aku oleh apa. Tidak ada. Karena dalam prinsip perjuangan itu adalah saya bisa memberikan apa. Kalau sudah begitu, maka itu kata Allah, ulaika humus shodiqun. Itulah orang-orang yang benar. Dan orang yang benar inilah yang dijanjikan oleh Allah untuk diberi kenikmatan yang kita minta setiap saat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu siratal mustaqim? Jadi tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dalam surat Al-Imran dijelaskan, orang yang engkau beri nikmat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah Al-Anbiya wal Mursalin. Ya, kemudian Asy-Syuhada, As-Siddiqin, yang kedua Asy-Syuhada was-Shalihin. Ada 4 macam, Pak. Kalau kita bisa di sini, kita masuk Siddiqin, itu termasuk di dalamnya, yaitu yang diberi nikmat an'amta alaihim. Di dalam tafsir atau Bari Muhammad Ibnu Katsir
an'amta alaihim yang terbesar itu adalah surga. Kenapa di neraka? Kenapa di dunia ini kalau kita dapat nikmat paling banter ya berapa tahun? Kita bisa menikmati kekayaan paling banter ya kalau sudah umurnya di bawah 50 tahun. Di bawah 60 tahun nikmat apa yang bisa kita rasakan? Kecuali hanya melihat anak-anak dan umat baik, ya, punya mobil bagus, mau jalan-jalan juga sudah boyo-boyo, nggak bisa keliling-keliling. Mau makan enak, sudah banyak kolesterolnya. Ya. Dulu nggak bisa makan karena nggak ada duit. Setelah kaya ada duit, nggak boleh makan. Kita boleh banyak, paling yang dimakan, jangan daging terus, padahal bolehnya banyak. Itulah kenikmatan dunia tidak seberapa, maka para ulama mengatakan anta alaihim itu kan di sini, besok di surga, dan itulah harapan masa depan yang paling cerah. Kalau kita mengharapkan hanya dunia ini sudah selesai, apalagi umur-umur bapak yang sudah 70-80 tahun, kenikmatan apa yang bisa dirasakan? Lekaran itu sudah nikmat. Dia lihat anaknya, masya Allah, ya umat ini jalan baik, bisa pengajian, itu luar biasa. Saya jalan 50 tahun merasakan saja. Sekarang makan itu bukan lagi kenikmatan. Yang dulu itu kayaknya kalau makan daging itu enak ya. Karena itu masih itu melakari. Karena itulah maka menjadi yang siddiqin itu perlu perjuangan. Tadi adalah percaya pada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ragu sedikitpun, lalu berjihad dengan harta dan jiwa. Allah masukkan kita termasuk orang yang siddiq, benar, yang dijamin oleh Allah kita menjadi orang yang diberi nikmat seperti yang kita minta setiap saat sholat. Minimal kita minta pada Allah itu 17 kali sehari semalam, minimal. Apalagi kalau kita sholatnya mau 40 kali, lebih banyak lagi. 40 kali itu adalah 17 ditambah 12 rawatib ditambah sholat malam 9. Atau saya kurangi sedikit, ditambah 10 rawatib yang duanya adalah duha. Tapi 40 itu lengkap. Bisa sholat 40 rakaat kita minta pada Allah, kita siratal mustaqim 40 kali sehari semalam. Nah, buktinya adalah Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi landasan kita di dalam bergerak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu untuk berjuang di jalan Allah. Mau melalui apa saja, yang penting kita jihad di jalan Allah. Salah satunya adalah melalui lembaga yang sudah jelas, tidak untuk perorangan, tidak untuk keluarga, tetapi untuk umat, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ad-din itu nasihat. Untuk siapa? Lillah wali Rasul. Jadi kita berjuang itu beragama, dan beragama itu saling memberi, saling berbagi nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Jadi sebenarnya kalau kita itu, ini sedikit promosi ya, memberikan harta kita untuk MGS itu bukan untuk PCM itu kalau nggak dapat apa-apa. Untuk siapa? Untuk Allah. Karena nanti di situ akan menjadi mercusuar peradaban Islam, membangun umat. Minimal saya sudah pernah menempelkan satu bata di situ, atau satu sak semen di situ. Dan proyek-proyek itu banyak sekali yang seperti itu. Memang yang di sini sudah orang baru ya, orang kita enggak ngerti. Nah itu ada 4 proyek. Dan begini nih, proyek yang besar itu adalah pesantren Tahfidz Ibnu Juraij. Kita sedang membebaskan tanah di Sleman, PDM, tapi dapat tanah di Sleman, PDM kota. Jadi PDM kota ini miliknya pesantren Tahfidz Ibnu Juraij, tapi dapat tanah di Sleman. Jika mau kita berikan Sleman, saya sudah ketemu dengan PDM Sleman untuk membahas. Juga ada tanah Gunung Kidul, ini sudah
lama juga masjidnya akan ada dilihat dari Arab juga itu. Lalu di Lamongan saya juga membuat yang namanya tanah kelahiran itu LKSA sudah berdiri mau Pondok Tahfiz Muhammadiyah juga. Kemudian di Jombang itu ada barusan juga kita mendirikan namanya Tekno, pesantren teknologi, bukan saingan ya, melengkapi dari tren sains, pesantren sains. Ini Profesor Agus Purwanto di sana. Begini ini nggak usah berhenti kita. Kapanpun kita hidup, nggak usah tanya saya dapat apa, akan kecewa. Peletak dasar sebuah lembaga bisa jadi namanya nggak disebut, nantinya terlupakan nggak apa-apa. Bahwa nama Pak Samyanto pernah menjadi DPP di MDS, besok namanya terlupakan nggak perlu disesali, biasa saja. Yang penting Allah mengingat dan dicatat. Siapapun kita itu pernah ikut di dalam proyek-proyek kebajikan, Allah mencatat. Nah, ini adalah satu bentuk dari jihad di dalam Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita masuk tema. Ini jam 8 sampai jam 9.30. Iya. 9, mas 1 jam lagi. Ya, nanti lihat kondisi, kalau sudah saya lihat kampus semua ya selesai. Kalau masih cerah, nah itu berarti terang. Tapi saya lihat dari apa ini lempernya dari pun sudah lama. Ini ada jobnya buat ini. Di job itu sampai jam 12. Bapak Ibu rahimakumullah, kurban itu dari kata qurba yang kurban, yang berarti dekat. Qurba yuqarribu takriban taqarruban, itu artinya mendekat, mendekatkan diri. Jadi apapun hidup itu ternyata berangkat dari korban itu. Kenapa? Karena harus mendekat. Mana bisa kita itu melakukan sesuatu kalau nggak mendekat? Harus mendekat. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya mendekat kepada seseorang yang memberikan sesuatu itu. Maka namanya PDKT atau pendekatan. Mencari istri juga pendekatan dulu. PDKT dulu, mengenalkan diri, datang ke rumah, kalau mau ajak orang tua. Jadi harus ada pendekatan dulu. Dalam bekerja itu juga ternyata tidak mungkin kita bisa seirama sekata dengan pimpinan kalau tidak ada pendekatan. Sehingga qurba yang kurban itu adalah mendekat. Qurba itu pendekatan, dan pendekatan itu bagian awal dan pokok dalam sebuah ibadah. Maka di dalam definisi ibadah di HPT, Himpunan Santarsi mengatakan al ibadatu iyat taqarrubu ilallah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inti dari ibadah itu adalah mendekat. Dan bagaimana kita bisa ibadah kalau tidak mendekat? Baik mendekat kepada yang diibadahi, mendekat kepada tempat ibadahnya, dan mendekat kepada hal-hal yang disuruh kita untuk sampai kepada ibadah. Maka ibadah yang utama itu mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah zat yang diibadahi. Sementara masjid itu kita suruh mendekat karena masjid tempat ibadah. Baitullah, haji dan umrah kita suruh mendekat ziarah ke sana karena itu tempat ibadah yang pahalanya 1000 kali lipat daripada di masjid biasa. Artinya bahwa mendekat itu pokok dari ibadah. Maka saya beberapa kali kalau menjelaskan tentang sholat jamaah di masjid itu punya 3 keutamaan itu karena memang ada pendekatan itu. Jadi
kalau kita sholat sendiri kita dapat satu pahalanya. Itu namanya fardu ain. Kalau dia tidak sholat berarti dosa. Itu sudah selesai itu, dapat fardu ainnya. Tapi kalau jamaah itu dapat sunnah muakkadahnya. Bisa dimanapun, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di jalan. Kalau jalan jangan ditabrak lagi. Bisa dimanapun sholat jamaah itu dapat sunnah muakkadahnya, dapat 27. Tapi kalau di masjid tambah satu lagi, dapat fardu kifayahnya. Di mana ketika seseorang ke masjid, wudu, jalan ke masjid, langkah-langkahnya itu saja itu sudah menghapus dosa-dosa. Kenapa? Karena dia mendekat ke masjid. Maka kalau sholat wajib, kok jamaah, kok di masjid, dapat 3 sekaligus. Dapat fardu kifayah, dapat sunnah muakkadahnya, dapat fardu kifayah. 3. Sehingga kalau di masjid bukan hanya 27 rakaat, ditambah dengan nilai langkah-langkahnya, ditambah dengan memakmurkan masjidnya, ditambah dengan silaturahimnya. Lengkap, paket lengkap. Jadi kalau sholat jamaah di masjid itu paket lengkap. Tapi di rumah jangan ditinggalkan. Di rumah juga perlu ada sholat agar rumah tidak seperti kuburan. Sholat apa? Sholat sunnah. Boleh sholat malamnya, boleh sholat duhanya, boleh rawatibnya. Rawatib juga nanti kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Melihat kondisi saja. Karena itu maka takarrub kepada Allah dalam kurban itu luar biasa. Allah gambarkan as-shofar itu begini, 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha ruhuha wala dima'uha. Allah itu tidak mendapatkan atau daging dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah, tidak sampai. Walakin yanaluhut taqwa, tapi yang sampai kepada Allah itu hanya takwanya. Jadi ketika Bapak sekalian, ketika kita berkorban, daging dan darahnya itu bukan untuk Allah. Kenapa kok daging darah? Tahu Bapak sekalian? Kalau yang diungkapkan bukan daging dan tulangnya, kalau kita semua tulang itu. Kok darah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah itu bukan tulang. Padahal contoh yang paling enak itu tulang. Darah saja malah kita buang. Bahasa Allah menggunakan daging dan darah kenapa? Karena di dalam dunia persembahan, termasuk di Arab Saudi itu, untuk persembahan kepada jin-jin yang ada, baik itu di batu, di kayu dan lain-lain, yang ada Tuhan-Tuhan itu adalah daging dan darah. Kalau tulang itu dibuang, meskipun kata Nabi tulang itu juga termasuk makanan jin, tapi tulang itu kan sisa-sisa. Makanya kita kalau beristinja, kan Nabi melarang kita beristinja dengan tulang. Kenapa dengan tulang? Bilang dengan daging, karena nggak mungkin dengan daging beristinja, daging dimakan. Darah juga nggak ada, tapi tulangnya masih ada, maka dilarang. Berarti jin itu ya makannya ya darah, ya daging, ya tulang. Biasanya itu bertemu dalam satu tempat yang namanya kepala. Maka ada kepala ayam, kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau, mungkin malah kepala manusia dipersembahkan. Baik itu persembahan ke gunung, ke laut, ke pohon, ke batu, ke hutan, kemanapun, itu batu, pohon dan laut tidak minta persembahan dari makhluk Allah. Semuanya persembahan itu larinya adalah kepada jin. Semuanya itu lebih baik itu jin. Jin yang menunggu, jin menunggu ya, karena jin itu tempatnya memang di tempat seperti itu. Di masjid ada, tapi jin muslim. Belakang kita, satu kita ada semua pinggir bapak itu nggak ada ya. Ikut pengajian di sini. Tapi dia jin muslim. Kalau bacakan ayat ini, dia pergi. Jin-jin yang kafir itu mau di masjid. Karena itu maka Allah mengatakan dima'uha, apa namanya tadi, luhumuha wa dima'uha,
disembelih tidak mungkin bisa untuk persembahan. Dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hada min fulan, ya, wa usrobihi, ini dari fulan, namanya siapa dan keluarganya wahidi, maka sama sekali tidak mungkin itu bisa diambil oleh jin sama. Karena itu sudah kita persembahkan untuk Allah. Tetapi tidak sampai kepada Allah. Kalau darahnya dibuang ke dalam tanah, dagingnya dan tulangnya kita bagi kepada sesama manusia. Yang sampai kepada Allah apanya? Takwa kita, takorub kita, kedekatan diri kita kepada Allah, maka itulah yang sampai kepada Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan tentang kedekatan tentang takarub, di dalam hadis yang mengatakan orang yang dekat dengan penjual minyak wangi dia akan wangi. Dekat saja loh, nggak usah beli dulu, dekat saja. Paling nggak ada seperti itu kenal. Orang yang dekat dengan mandi bersih juga akan baunya seperti besi. Kalau kita dekat dengan bupati, sedikit saja, kecipratan dikit-dikit itu proyeknya. Makanya orang-orang yang punya proyek itu jangan lupa mendekat dengan membuat proposal. Nah, kalau nggak mendekat nggak dapat loh. Makanya yang namanya oligarki itu kan mendekat kepada kekuasaan. Dengan kedekatan mereka dengan kekuasaan itu, maka proyek-proyek akan datang kepada. Yang salah itu kan ketika bermain bersama dalam rangka mengkhianati, lagi yang salah. Bahwa proyek itu boleh saja digunakan, nggak apa-apa, diberikan pada siapapun asalkan fair, bukan karena faktor pendekatan saja. Biasanya kan gini, kalau di WMD misalnya, dulu ketika kita butuh sesuatu, saya butuh misalnya untuk bangun besi, maka kita minta, atau pagar. Siapa yang punya pagar dari kita, umat ya, silakan memberikan proposal penawarannya. Lah kita milihnya itu jangan sekedar pendekatan secara keluargaannya, tetapi kita profesional dari segi kualitasnya, dari sisi harganya, kan kita pilih karena lelang itu ya, harus pilih tidak merugikan. Tapi kalau sudah oligarki tidak itu, karena dia membiayai pemilihan apa itu bupati, apa gubernur, apa presiden, maka dengan membiayai itulah dia akan mendapatkan proyek. Ya, kali pemberian disebutkan dengan korupsi itu di sini. Akibatnya apa? Merugikan umat. Yang seharusnya jembatan itu bertahan 1 abad, 5 tahun sudah jebol. Ya karena semuanya itu seharusnya itu ukurannya separuh 50 menjadi 20, 80 kan gimana gak jebol. Saya ingat dulu waktu bangun Unires, Pak, kurang itu terus 12 tahun menjadi kepala asrama di sini. Bangun awal itu oleh Pak Tasron Hamid itu. Unires awal-awal itu saya menjadi ketua tim perumus, ada tim. Jadi UMJ itu diberi proyek Unires. Itu bukan Unires ya, namanya saja Rusunawa. Itu tidak dibiarkan saja. Jadi paling ribet UMJ itu. Asrama. Unires asrama Unires. Sekarang itu Rusunawa, rumah susun sederhana sewa. Dulu dari PU, sekarang ada pemikiran dari sana. Nah itu dananya per unit dapat 3 unit. Nah, sebelum kamar tahun 2026 bangunnya itu per unitnya itu waktu itu 24 miliar. 4 miliar, 4 lantai dengan 32 kamar. Itu lorong ini. UMJ
UMY mau diberi dengan syarat desainnya tidak ikut pemerintah, kita punya desain sendiri. Jadi di dunia itu semua nggak ada kayak UMY, satu-satunya di dunia ini. Semua yang dapat di sini namanya adalah twin block. Tapi kita minta UMY bukan twin block, tapi cross block. Twin ini harus di-crosskan. Kenapa? Karena tengah-tengahnya biar bisa untuk zona umum, bisa untuk solar, untuk pendidikan, teman-teman. Nah, yang saya ceritakan bukan itunya. Dapat 24 miliar itu, UMY sudah karena ketinggalan untuk ikut lelang. Waktu itu juga sudah punya KMDN namanya. Itu jadi kontraktornya itu dari luar Waskita Karya. Karena kita sudah ketinggalan kontrak, oke lah, kita tidak jadi kontraktor utama, kita ngesuk saja. Jadi 24 miliar itu UMY nambah untuk cross block itu satu unitnya itu waktu itu 2 miliar satu unit. Karena nggak mau dengan model catnya pemerintah yang dianggap kurang bagus, ini catnya nggak mau cat itu, gentengnya nggak mau genteng itu, kemudian keramiknya nggak mau keramik yang itu, jadi rendah semua. UMY punya kelas sendiri, jadi kelas gentengnya itu yang mengkilat dari atas itu. Terus catnya itu yang sekian tahun itu tidak berubah jadi cat yang kepala itu ya. Lalu keramiknya juga keramik yang bukan kelas bawah. Harus nambah itu. Jadi dari pemerintah itu strukturnya itu murni struktur saja. Ya. Lalu finishingnya termasuk juga kayu, nggak mau kayu, terus pakai juga apa finishing aluminium, tapi juga aluminium yang tebal yang pokoknya yang kelasnya UMY, masuk UMY kelasnya. Nah, sampai sekarang itu menjadi sering ada dari luar itu Sunawa tuh kok beda sendiri gitu, beda UMY nama gitu. Ya nggak ada bandingannya di dunia. Lah, waktu masuk Pak, UMY bilang ini, dana ini saya garap mau nggak? Dengan dana itu Anda tidak usah garap. Saya akan dengan plafon yang ada, tapi kualitas kami. Anda saya kasih keuntungan 20%. Gak mau. Jadi UMY itu 24 miliar itu dikira 20%, itu sudah dapat kualitas UMY. Bayangkan berarti berapa itu yang tidak masuk di situ. 2% berarti kan 4,8 miliar. Terus ditambah dengan biaya nambah itu sekitar 2 miliar. Berarti kan 4,8 5 miliar. Berarti secara de facto bangunan itu cuma 19 miliar. Itu logikanya. Anggarannya 24 miliar. Tapi yang ditempelkan itu sebenarnya cuma 19 miliar. Yang 5 kemana? Ya itu, kalau istilah di dalam pring itu kan dari atas ke bawah, air dialirkan itu ada bonggol-bonggolnya itu. Di setiap bonggol itu airnya mengendap. Cek bawah itu tinggal tadi 19 miliar. Itu endapannya itu ya. Padahal kalau mau katanya UMY kita sudah untung itu dengan. Ya ini contoh saja betapa bahwa di dalam hidup ini ya, kalau orang itu tidak punya ketakwaan yang kuat kepada Allah, itu memang bisa terjadi. Karena itu maka takarrub kepada Allah ini Bapak sekalian itu inti. Apa intinya? Intinya itu pertama di tauhid. Makanya ayat yang sering sangat ditakuti oleh jin yang jahat itu ayat kursi dan berwudu ahad. Karena di situ kekuasaan Allah yang luar biasa. Ayat kursi ini. Tapi kalau sudah dapat kursi jangan dapat ayat. Allah Akbar. Kursi itu empuk itu. Orang kalau sudah
di dunia ini, nggak tahu nanti. Setelah selesai ya agak atas sedikit lah. Kalau nanti ketahuan. Jadi memang ayat kursi bayangkan. Ya, kursi kita harus ulang ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan sifat Allah itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau dibaca itu artinya semuanya. Itu ada semua kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, katakan Allah itu Esa, satu. Allah Somad, Allah tempat bergantung semuanya. Dan sampai akhir dikatakan dan ditambah dengan ayat-ayat surat yang lain yang bicara tentang tauhid. Dan itu dikatakan Allah firmankan pada fase Mekah untuk menguatkan tauhid. Maka kalau kita membaca surat-surat pendek mulai dari juz 27, 28, itu masih beberapa di Madinah fasenya. 28, 29, 30. 3 juz ini rata-rata adalah turun di Mekah. Rata-rata. Dan rata-rata bicara penguatan akidah dan tauhid. Ayatnya pendek-pendek, tapi bicara alam semesta dan bicara bagaimana alam itu diciptakan lalu kita bertauhid kepadanya. Kalau dibaca surat Al-Waqiah akhir-akhir itu luar biasa. Kita itu makanya Waqiah itu kalau mau tidur dan kita tahu maknanya kita baca sama nangis kita itu. Surat Al-Waqiah. Jadi surat-surat yang turun di Mekah itu bicara tentang tauhid. Maka oleh Muhammadiyah di dalam 45 anggaran dasar itu ada 6 poin. Dan 6 poin 45 ini Bapak Ibu nggak hafal. Dan 6 poin 45 anggaran dasar. Ini pokok. Yang pertama apa? Pertama manusia hidup itu harus bertauhid. Itu pokok di Muhammadiyah. Dan saya kira di umat Islam lainnya semuanya pokok. Tauhid itu utama. Cuma ditegaskan. Maka kalau ada orang Muhammadiyah atau tauhidnya yang saya lebar-lebar gitu ya, tidak jelas, itu dipertanyakan. Pengikut Muhammadiyah atau tauhidnya orang ceplok, solidarity tauhidnya. Tauhidnya itu kepercayaan kepada Allah penuh semalam yang tabu. Dan itu yang sampai kepada Allah dari pelajaran korban tadi itu. Walakin ya kaluhut takwa. Takwa itu apa? Takwa itu intinya adalah isinya tauhid kepada Allah. Jadi tauhid itu orang yang bertauhid Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah kecewa. Surat Fussilat yang saya sudah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang itu yang mengatakan Tuhan kami itu Allah, tauhid ya, kalau di dalam salafiyah. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu gak ragu, dari itu hanya istilah yang berbeda. Sumalam yartaku, tsumastaqamu sama. Apa kata malaikat? Malaikat turun mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, tidak pernah takut, tidak pernah bunda, tidak pernah galau. Jadi orang itu kalau dia bertauhidnya benar kepada Allah, tidak akan pernah hidupnya itu takut, khawatir, galau. Gak ada itu. Ya, nanti puasanya gimana Pak? Kenapa? Saya nggak punya anak. Memang anak bisa merawat orang tuanya. Oke lah kalau punya anak salah satu atau beberapa bisa bersama kita, tapi nggak jaminan bahwa anak itu akan bersama dengan kita. Saya ketemu dengan jamaah sebelum COVID waktu saya mau ke acara di Balikpapan, bandaranya masih di situ, ketemu orang Sleman, udah tua, dua-dua mau ke Balikpapan. Hanya berdua, bapak dan ibu umurnya sudah tua ya, di atas 70-an kayak.
sukses, semakin anak itu nggak akan tahu orang tuanya. Nggak tahu apa itu alasan atau apa enggak. Jadi saya itu juga kemarin ya, anak saya kan dua putra dua-duanya. Yang ini juga mau selesai dari apa namanya Wadi psikologi. Saya tanya, ini ada peluang juga di luar negeri di rumah mau enggak? Akhirnya diperbaiki. Kata anak saya dari luar, janganlah. Kenapa? Coba baca itu Habibie. Gara-gara anaknya di luar semua, tapi orang tuanya. Ya Pak. Ya bukan itu jangan itu. Ya kebetulan udah. Ya kalau nanti lah ini nggak mau pulang, kecantol di sana. Nanti yang mau bawa siapa? Kita dibawa Allah satu lagi. Nggak perlu khawatir. Jadi punya anak 7 itu nggak ada di rumah. Bahkan dia keliling-keliling. Jadi kalau kita itu kok ingin punya anak karena ingin tuanya dirawat, disorientasi, salah tujuan. Punya anak itu tujuan untuk amal soleh, itulah ya Allah persembahkan akan ada jariah nanti yang terus mengalir ke sana. Mengapa? Karena amal itulah yang membawa kebajikan. Maka Nabi Yakub alaihissalam ketika dia mengatakan pada anaknya 12 itu mau meninggal, apa bilangnya? Maka tujuh nabi apa yang kamu sudah lakukan? Kenapa? Karena itu yang paling pokok. Bahwa anak itu titipan, Allah kapan mengambilnya itu biasa saja. Kita akan datang dan kita akan pergi. Itu contoh anak. Juga harta. Karena itu yang paling pokok itu tauhid, Bapak sekalian. Inti dari korban itu adalah tauhid kepada Allah harus benar. Tidak boleh ragu, tidak boleh miyar-miyur. Bertawakal kita harus penuh kepada Allah. Lah Pak, kalau itu nggak usah impian. Sakit, rezeki, semuanya itu Allah yang punya. Tapi kalau sakit kita ke dokter, kita berobat, ya harus berobat. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Bahwa berobat itu menjadikan kita sehat atau malah wafat, kan itu Allah yang punya. Belum tentu bahwa kita berobat itu pasti akan sembuh. Belum tentu. Dokter kan bilang begini, Bapak, saya hanyalah menjadi sarana ikhtiar Bapak. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pasiennya, kalau Allah yang menentukan berarti apa? Kenapa aku bayar kepada Bapak? Jadi Bapak itu hanya tukang kasir biasa saja. Katanya dokter ini, kalau Bapak mau langsung juga boleh silahkan, bukan Allah. Nggak usah ke dokter. Nggak bisa, memang kasirnya itu dokter. Jadi kita itu yang menentukan sehat atau sakit hanya Allah. Itu adalah tauhid. Bahwa kita datang ke dokter dalam rangka untuk berobat, dan itu perintah Allah. Yang menyembuhkan atau tidak adalah Allah. Kalau ikhtiar itu kita sembuh dapat pahala, tidak sembuh pun kita dapat pahala. Itulah surah Yusuf. Kita bekerja sama, buat bekerja siang malam, kalau rezekinya itu segitu, ya memang takarannya segitu. Ada orang kerja 24 jam, ya hidupnya ya begitu. Tapi ada orang yang bekerja cuma 1 jam saja sambil jalan-jalan, duitnya banyak. Kenapa? Karena rezeki itu semuanya Allah yang berkata. Nggak boleh iri kita. Ada orang ceramah, sekali ceramah itu, dulu saya mau mengundang ke UMG itu Maria Teguh. Berapa Pak? 1 jamnya itu 75 juta. Duit itu campur kertas 75 juta. Lalu saya dekati Mas Ari Kinanjar ISQ itu 50 juta. Ini aja Mas Sofa, karena itu UMJ ya kita udah dapat separuhnya aja, tinggal kemudian 25 juta. 1 jam loh Pak itu, bandingkan dengan guru TPA. 1 jamnya berapa ya? Sosial Pak. Malah itu malah pahalanya banyak, nilai ta'ala
Sekali ngajar juga 75 juta, cuman yang diambil 5.000. Yang 74.995.000 itu ditabung. Akan ketemu lagi. Karena nggak ada dalam energi yang hilang. Nah kalau bapak ibu itu ngajar TPA kalau gajinya sedikit harus bersyukur berarti nabungnya itu. Toyib. Oh ya itu Yusuf Mansur. Ini sebelum ini ya. Iya. Saya dekat dengan Pak Yusuf Mansur juga Ustaz. Kalau Jogja masih kebiasa saya. Kita di sini ketemu. Kalau saya Prof. Iya Prof. Nah kalau dari Jogja itu dia nggak ada tarik. Cuma biasanya saya tanya kepada teman di sini yang punya apa namanya itu Pak Paket di Banyuwangi. yang punya warung steak. Warung steak itu ada temannya Mas, ya Dodi, tahu juga itu. Berapa Dodi? Isinya Bunani terus apa? Saya bukan yang dia. Biasanya ya antara 5 ke 10 Ustaz. Oke, bilang WFD dengan kita kan nggak nanggung. Jadi yang nggak nanggung hotelnya. Kalau ini kan di hotel. Kalau itu sponsor itu dia nggak mau dia langsung diterima oleh Pak Dodi oleh Jogja itu. Dan terserah mereka kita memberi di luar itu. Kita kasih 10 juta. 10 juta 1 jam. Tapi kalau langsung nggak ada jam-jaman, terserah ada 2-3 jam terserah. Tapi kalau yang lainnya itu per jam ada tambahan lagi. Masing-masing orang beda-beda. Dan juga yang penceramah itu pokoknya kalau dijemput standarnya pakai Alfa. Nggak mau pakai merek Sitil, merek Sitil nggak mau. Itu kan orang itu beda-beda gitu. Lah kita bekerja itu ingin mencari rezeki yang halal. Dapatnya berapa? Tentu kita punya hati, punya keinginan. Tentu inginnya dapat banyak, ya kan? Nah iya, masa kerja dapat sedikit inginnya, tetap ingin banyak. Tetapi yang bagikan Allah. Ini katanya kalau potongannya kasih banyak, malah pilihan ini kasih sedikit saja. Yang tahu Allah. Cerita Sa'labah kan begitu sekali. Sa'labah itu datang pada Nabi ketika sholat itu. Kata Nabi apa? Kamu minta terus itu. Berdoakan Nabi saya itu kaya. Kalau kaya siplah saya akan masih terus. Itu kan jadi orang biasa berkaya. Apa kata Nabi? Sa'labah qalilan tashkuru khairun minal katsiri la tutiku. Sedikit tapi kau syukuri kata Nabi lebih baik daripada kau dapat banyak tapi kau tak kuat membawa. Nah, potongan kita jangan-jangan nanti khawatir nggak mau bawa kita sedikit aja. Kalau banyak, bapak ibu sekalian bisa buka di mana-mana, nggak mau ajar di sini. Nah itu, hikmahnya begini. Nggak mau urus mantek, urus kaya. Cukuplah. Itu kan apa ya model-model Allah tahu. Tapi ada yang kaya dikasih banyak atau takdir itu memang Allah paling tahu. Tapi kalau semakin kaya orang semakin jauh dari agama, itu bukan nikmat, itu nikmat. Ya. Dan itu tiap kekayaan, kebahagiaan, ya, profesi atau apapun semakin banyak atau semakin jauh dengan Allah, itu bukan nikmat tapi istighfar. Kita jangan bangga, ya Allah kenapa saya kok enak sekali hidup ini ya. Segalanya mudah itu. Mau kemana-mana mudah, ingin ini dapat, uang yang pernah berkurang. Ya Allah, saya kasih nikmat luar biasa. Tapi kalau itu kalau menambah kita dekat masjid, itu namanya nikmat. Dengan Allah memberikan kebaikan yang indah begitu itu rezeki, kok kita banyak beramal, itu nikmat. Tapi kalau semakin banyak Allah berikan rezeki, kita semakin jauh dari proyek kebajikan, itu bukan nikmat hati-hati. Itu cara Allah yang lurus ini istilahnya ya. Iya, Itu istighfar. Jujo. Jadi Jujo maksudnya. Itulah pokoknya. Jadi hati-hati. Pokok pangkalnya itu tauhid kepada Allah. Jadi rezeki diberi kita syukuri, kita wajib mencari dengan usaha keras. Islam melarang dengan malas, nggak
boleh. Makanya kita ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Jadi nggak boleh ya Allah sudah bukan rezekinya adalah itu aja dapat rezeki. Bukan itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah Allah yang memberikan semua rizki dan Allah yang akan memberikan hasilnya apapun, dapat atau tidak saya harus berusaha keras. Kalau saya nggak dapat rezeki, maka Allah kasih pahala. Jadi semakin sulit kita bekerja dan semakin sedikit hasilnya, maka akan sedikit pahalanya. Apa buktinya? Gini, pernah Nabi itu bertanya kepada sahabat, banyak mana antara 100 sama 200 dirham? Kata sahabat ya 200 dirham ya tidak. Banyak 100. Kok bisa? Kalau seseorang punya 200 dirham, dia beramal 100 dirham, itu lebih besar daripada orang punya 1000 dirham, dia beramal 200 dirham. Jadi yang dilihat oleh Allah besar kecilnya itu bukan pada kuantitas ketika uang itu kita berikan, tetapi diukur dengan tingkat kesulitan hati dan tingkat presentasi yang dimiliki yang kita berikan kepada Allah. Maka 100 dirham itu bisa lebih besar daripada 200 ketika seseorang itu melakukannya dengan kesulitan. Maka jangan dikira orang-orang yang duduk enak kerja di kursi itu pahalanya besar. Ingat sudah dapat hasil dah enak, dikit pahalanya itu nggak banyak. Tapi orang yang bekerja di sawah, dia mencari kayu bakar, memikul dengan berat, tapi dia ikhlas kepada Allah, sama-sama ikhlasnya. Dan setiap tetes keringatnya itu Allah bayar dengan pahala. Di dalam ini ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya. Bukan berarti kita lebih senang mencari kayu bakar, bukan itu ya. Kalau itu nggak usah terjadi yang enak pakai AC mana yang dingin, bukan itu. Itu ada penghargaan Allah pada orang, betapa Allah menghargai usaha seseorang. Jadi bukan hasil, Pak. Hasil itu sudah Allah yang tahu dan tahu, ngapain kita fokus pada hasil. Tapi pada proses. Proses yang penting. Maka anak kita kalau nilainya ke 8 atau 7 ya, 7. Kamu nanti 7. Teman bisa 8. Nah, anak itu asalnya udah luar biasa ya Pak. Karena dia nilainya sebelumnya baseline-nya itu cuma 5 ke 7. Nah temannya itu dari 7 ke 8 itu cuma ingat 1. Tapi anak kita beda dari 5 ke 7 itu minta berapa? Minta 3. Makanya kita lihat proses ini. Di dalam amal itu meskipun boleh saja memang dihasil, memang harus kita jadikan pertimbangan. Tetapi kalau orang hanya pada hasil, hidupnya akan kecil. Setiap proses itu dinikmati. Ya, proses. Disitulah Allah mengatakan tentang proses tahapan-tahapan manusia dalam surah An-Nazi'at itu. Tentang proses penciptaan manusia dan meninggal itu, di situ Allah menaburkan amal-amal pahala-pahala yang Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir yang kedua adalah as-sofat sebelumnya. Di situ tentang korban itu Allah mengatakan fakulu minha wa'atimul qawlina wa mu'tah, makanlah sebagiannya kata Allah, dan bagikan berikanlah makan kepada orang yang tidak minta-minta maupun yang minta-minta. Di sini aspek sosial dari korban. Jadi korban itu bukan hanya aspek ibadah tauhid kepada Allah yang membuat kita takarruf kepada Allah, tapi aspek sosial berbaginya. Tetapi berbagi dalam korban itu di situ ada 2 macam. Yang pertama, Allah menyuruh kita waktu makan juga dari korban. Jadi kita
harus hidup bersama dengan orang lain. Dan dalam Islam itu kan nggak boleh kita itu seperti lilin menyinari tapi kita mati atau habis rusak, nggak boleh. Dalam Islam itu harta kita tetap punya hak milik. Hak milik itu dibuat oleh Allah dalam bentuk indikatornya nisab. Nisab itu batas milik kita, lebih dari nisab itu wajib. Tapi kalau belum nisab kalau kita memberi itu sunnah. Tapi kalau nggak nisab untuk istri itu wajib, namanya infak. Sedekah aliyah namanya. Jadi sedekah untuk istri, untuk anak atau iyal. Dalam hadis Muslim itu dikatakan untuk tanggungannya, ya bapak, ibu, istri dan anak itu kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi selain itu sunnah. Padahal harta kita belum nisab, tetap wajib karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi bapak ibu sekalian yang masih muda, kok punya orang tua? Kalau orang tua itu sudah punya pensiunan nggak apa-apa. Kok tidak? Maka kewajiban anak itu adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya sesuai dengan kemampuan. Itu namanya dia. Apalagi istri dan anak. Utama apa istri dan anak? Istri, anak atau orang tua? Dua-duanya diberi sesuai dengan kemampuan dan proporsinya. Kita harus berbuat adil. Kalau orang tua sudah cukup, istri kurang ya istri ditambah. Jadi istri yang ikhlas dan suami dan yang ngurus orang tuanya, masya Allah jaminannya itu surga. Karena memang anak itu pasti punya tanggung jawab kepada orang tua, termasuk suami. Kalau punya istri yang istrinya itu orang tuanya butuh, maka suami juga menanggung orang tua dan istri, pahalanya itu besar. Karena orang tua istri itu juga orang tua sama. Meskipun di dalam Islam yang disebut orang tua secara umum itu orang tua dari suami. Kalau nanti orang tuanya punya anak perempuan semuanya, repot itu. Yang nanggung siapa dia? Karena anak perempuan semuanya kan dibawa pergi suaminya. Di rumah tidak sendirian. Itu kalau di sini kayak kalau di Lamongan malah enak. Di Lamongan itu malah anak perempuan itu yang tinggal bersama dengan orang tua kalau di Lamongan. Kalau di sini kayaknya laki-laki biasanya atau terserah bebas. Kalau nggak pergi semuanya. Sekarang dunia sekarang itu pergi semua. Maka saya di Jombang itu membuat satu lagi pondok namanya Pesantren Birrul Walidain. Ini percontohan dulu. Kalau dulu namanya Panti Jompo. Waktu awal kita katakan loh, maka PDM jangan panti jompo lah, nggak nyaman. Kenapa Ustaz? Pakai nama Birrul Walidain. Kenapa? Karena pesantren ini untuk berbuat baik pada orang tua. Anak-anaknya yang keluar dari Jombang nggak bisa pulang, kalau orang tuanya diajak tidak mau, daripada sendirian di rumah, kita pindah di pondok pesantren Birrul Walidain. Biar nanti mereka bayar dan mereka datang ke sini untuk menjenguknya. Ya kayak dulu orang tua pesantrenkan anaknya, ya sekarang gantian lah. Anak pesantrenkan orang tuanya. Itu kan berputar. Kalau dulu anak dititipkan oleh orang tuanya, ya jangan salahkan sekarang. Orang tua dititipkan oleh anaknya. Gimana? Itu kan begitu. Itu yang boarding school. Tapi ada yang full day school. Gimana Pak? Full day school itu nanti anak yang sekarang kan orang tua atau keluarga sekarang rata-rata kan kerja semua. Suami kerja, istri kerja. Anaknya biasanya dititipkan atau disekolahkan. Orang tuanya sendirian di rumah. Itu bisa tersengat listrik, bisa macam-macam kasihan itu. Maka ketika dia pergi kerja, yang orang tuanya dan anaknya semua dibawa. Yang anaknya masuk full day school sekolah, yang orang tuanya masuk full day school pesantren di Birrul Walidain. Ketemu dengan teman-temannya satu. Dulu sudah saya usulkan di Kalimantan itu, nggak tahu pimpinan cabang Aisyah mau menerima nggak. Dulu sudah pernah saya lakukan di belakang ada TK itu sudah saya tengok tanahnya dan tanahnya itu milik
saudara kita kayaknya Muhi waktu itu belum Muhinya nggak tahu sudah juga nggak sekarang sampai ke kuburan itu. Kalimantan yang TK Kalimantan belakangnya itu dipakai untuk pesantren Birrul Walidain. Jadi sekarang itu orang tua itu butuh, dia itu kan di rumah sendirian, butuh teman sejak apalagi kalau bisa luar, bisa bercocok tanam, oh dia senang sekali. Yang anaknya tidak di sini, kita tuh di situ untuk pengajian ngaji lagi. Dan kita kan bisa masuk ke sana tapi kan lagi. Begitu ya. Jadi berbagi itu bentuknya salah satunya dari sini, Pak. Marilah korban ini kita jadikan untuk berbagi. Diri kita usi baru pada orang lain. Dari oh ya, di acara kayaknya dari kedatangan pesantren Jureng yang dari Arab Surabaya, kipas dan sembilan. Begitu kan? Jadi harus sekalian sudah cukup 1 jam. Saya tadi mulai jam 8 kurang seperempat, sekarang jam 9 kurang seperempat itu 5 menit, 1 jam. Semoga bermanfaat untuk sekalian. Intinya adalah marilah tauhid ini betul-betul kita kuatkan dalam hati. Jangan melihat-lihat Muhammadiyah itu hanyalah alat, hanya sarana. Jangan hidupkan Muhammadiyah untuk Muhammadiyah. Maksudnya hidupkan itu tidak adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya harus benar. Yang dibela bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak perlu dibela. Muhammadiyah itu ada itu karena Islam, bukan untuk menjunjung tinggi Muhammadiyah. Tidak perlu dijunjung Muhammadiyah. Yang perlu dijunjung itu adalah agama Islam. Hanya kita lewat wadahnya bisa Muhammadiyah, bisa itu, bisa yang lain. Jangan disorientasi, jangan membela selain Allah. Kita akan mati jahiliyah. Jadi masuk Muhammadiyah itu bukan untuk Muhammadiyah, tapi untuk agama Allah. Lewatnya Muhammadiyah, Muhammad yang lain, dan kita harus saling toleransi dengan yang lain. Yang kedua adalah sesama manusia, bukan saja tadi menginspirasi lah. Dua siang bersungguh-sungguh sudah berapa kali diungkapkan itu semoga saja bisa terwujud yang kita punya dengan pakai nama Joko. Kalau mau ya silakan yang lain yang ayat kan menulis pesantren Birrul Walidain. Kayaknya lebih netral. Begitu teman sekalian, kurang lebih maaf apabila hidayah tidak sesuatu yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.